Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Stefania Octavia, selaku MC yang akan membawakan acara sekaligus membimbing jalannya diskusi pada siang hari ini. Sebelumnya, mari kita sapa dulu tim yang berada di samping kanan dan samping kiri saya. Gimana nih persiapannya dari Partai Gemagi terkait debat di tahap eliminasi ini? Cukup menegangkan ya, apalagi kalau pemberitahuannya agak kemarin baru diberitahu sama ketuanya. Tapi optimis menang apa enggak? Optimis. Bismillah. Oke. Gimana nih tanggapannya dari Partai Timasa? Apa sama menegangkan juga kayak Partai Gemagi? Tidak terlalu Santai, chill, oke, relax. Ada satu kata buat Partai Gemagi, mungkin satu kata? Gak ada. Satu kata gak ada? Gak ada. Oke. Sepertinya sama-sama sudah menyiapkan materinya ya teman-teman. Baik, kalau begitu kita mulai saja dari perkenalan tim debat. Ada perwakilan 27 parpol yang mengikuti acara debat ini. Dari kloter 4, ada Partai Timasa dari 11F. Boleh untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ahmad Novel Hilmi dari Partai Timasa kelas 11F. Perkenalkan, saya Muhammad Samsul Muin dari Partai Timasa kelas 11F. Perkenalkan, nama saya Cynthia Darwati, saya dari tim Masa dari kelas 11F. Melawan Partai Gemagi dari kelas 11I. Silakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andika Alfian Saputra dari Partai Gemagi dari kelas 11I. Perkenalkan, nama saya Aulia Kusmawardani dari Partai Gemagi dari kelas 11I. Perkenalkan, nama saya Arvina Andarustaresmi dari Partai Gemagi kelas 11I. Baik, untuk perwakilan dari masing-masing tim debat dimohon berada di depan saya untuk melakukan suite. Silakan. Di depan. Baik, suite akan dimulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, silakan duduk kembali. Baik, mari kita simak bersama penampilan tim debat dari kloter 4 dengan kasus perlukah mayoritas masyarakat di Indonesia menjadi vegetarian, dengan Partai Gemagi sebagai tim pro dan Partai Timasa sebagai tim kontra. Sebelum itu, saya akan melontarkan pertanyaan untuk tim pro. Jika menghadapi suatu isu tentang buah suntikan, bagaimana usaha Anda dalam mengajak masyarakat untuk menjadi vegetarian? Waktu menjawab 5 menit dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Menanggapi adanya isu tentang buah suntikan, jika kami mengajak masyarakat untuk menjadi vegetarian, kami akan mulai mengajak masyarakat dengan cara menanam buah-buahan dan sayuran di rumah sendiri. Tidak harus dari petani ataupun apapun, kita dapat memulai semuanya dari rumah sendiri dan dari kita sendiri. Selain itu, kita juga dapat membeli buah atau sayuran di tempat-tempat yang cukup terjamin dan sudah terjamin kebersihan dan kesehatannya, seperti di mal-mal besar atau dari pertanian langsung. Atau kalau bisa pun kita harus mencari pasukan sayuran dan buah-buahan di tempat yang sudah pasti kita tahu bagaimana cara penanamannya dan perawatannya. Sekian dari. Sudah cukup? Sudah dari tim pro. Baik, apakah ada tambahan mungkin? Karena waktu masih tersisa 4 menit.
Bagaimana tim pro? Waktu terus berjalan. Untuk penambahannya, dari beberapa penelitian sudah membuktikan bahwa kita menjadi vegetarian akan dapat mengurangi resiko berbagai penyakit seperti menurunkan kadar kolesterol, jantung, kanker, diabetes, osteoporosis, batu ginjal, hingga obesitas. Pandangan masyarakat tentang vegetarian juga cukup baik, yaitu banyak masyarakat yang merasa peduli terhadap perlakuan hewan dalam industri peternakan yang besar. Pandangan positif terhadap vegetarian mencerminkan keinginan untuk mengurangi penderitaan hewan. Ada 3 alasan mengapa kita harus menjadi vegetarian. Yang pertama, moralitas dan keseimbangan ekosistem. Beberapa masyarakat menganggap bahwa menjadi vegetarian adalah cara untuk menjaga keseimbangan ekosistem alam dan menghormati alam. Etika dan hewan. Banyak orang menjadi vegetarian karena mereka peduli terhadap perlakuan terhadap hewan. Mereka menghindari makanan daging karena proses produksi daging seringkali melibatkan perlakuan yang tidak etis terhadap hewan. Bagaimana? Apakah ada tambahan? Menjadi vegetarian juga dapat membantu kita untuk menjaga lingkungan atau mengurangi kerusakan lingkungan. Penelitian telah membuktikan, penelitian terperinci menemukan bahwa pola makan nabati menghasilkan 75% lebih sedikit emisi pemanasan iklim, polusi air, dan penggunaan lahan dibandingkan pola makanan yang kaya akan daging. Mengkonsumsi pola makanan vegan secara besar-besaran mengurangi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh produksi pangan. Hasil penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2023. Waktu tersisa 1 menit. Penelitian menunjukkan bahwa pola makan vegan menghasilkan vegetarian menghasilkan 75% lebih sedikit emisi pemanasan iklim dibandingkan dengan pola makan yang makan lebih dari 100 gram daging sehari. Pola makan vegetarian juga mengurangi kepunahan satwa liar sebesar 66% dan penggunaan air sebesar 54%. Demikian dari kami, cukup. Baik, bagaimana tanggapan dari tim kontra? Apakah setuju dengan argumen yang disampaikan oleh tim pro? Apakah setuju? Tidak setuju. Tidak. Apakah ada sanggahan? Ada. Silakan. Waktu untuk menyanggah adalah 5 menit dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Bagaimana tim kontra? Terkait dengan kesehatan, jika menjadi vegetarian, konsumsi protein tidak sepenuhnya tercukupi karena manusia tetap membutuhkan protein hewani untuk perkembangannya. Selain itu, di sektor ekonomi, jika kita menjadi negara vegetarian, maka peternakan itu tidak bisa menjual hasilnya. Karena vegetarian itu tentu tidak mengkonsumsi protein hewani, tidak mengkonsumsi daging. Nah, itu maka akan mengurangi tenaga kerja, akan mengurangi peternak, apalagi kita itu hidup di negara maritim yang kebanyakan masyarakatnya itu mencari ikan. Maka pencaharian itu pasti akan hilang dari para nelayan. Tentunya itu akan berdampak buruk pada ekonomi negara Indonesia. Bagaimana? Waktu tetap berjalan. Waktu tersisa 3 menit.
Di sisi lain, orang yang menjalani gaya hidup vegetarian waktu tetap berjalan. Bagaimana? Apakah masih ada tambahan mungkin dari anggota lain? Konsumsi produk sampingan hewan seperti susu dan telur sebenarnya dapat diterima selama hewan tersebut dipelihara dalam kondisi baik. Jadi tidak melulu kita menyiksa hewan, akan tetapi kita juga memanfaatkan hewan tersebut dalam artian tidak menyakiti hewan. Cukup? Tidak menyakiti hewan dalam bentuk apa? Kalau boleh dijelaskan lebih detailnya, dalam bentuk apa? Kalau kita memakan telur, itu kan pasti tidak membunuh hewannya. Tapi telur termasuk vegetarian menurut data. Apakah ada data yang lebih spesifik lagi untuk menekankan argumen tim kontra? Waktu tersisa 1 menit, bagaimana? Mungkin dari anggota lain bisa membantu? Bagaimana tim kontra? Waktu tersisa 40 detik. Lima, 4, 3, 2, 1. Baik, waktu habis. Bagaimana untuk tim pro? Bagaimana tanggapan Anda terkait argumen yang telah disampaikan oleh tim kontra? Baik, terkait protein untuk orang vegetarian. Vegetarian tidak hanya menghindari daging, tapi vegetarian juga mengonsumsi turunannya seperti telur, susu, dan keju. Jadi protein yang dari daging bisa diambil dari telur, susu, dan keju. Vegetarian juga dapat digolongkan menjadi 3 tipe. Yang pertama, low-ovo vegetarian, yaitu pola makan yang tidak mengonsumsi daging merah, daging unggas, dan ikan, tetapi tetap mengonsumsi telur, susu, dan olahan produk lainnya, termasuk keju dan yogurt. Yang kedua, lacto vegetarian, yakni pola makan yang tidak mengonsumsi daging merah, daging unggas, ikan, dan telur, tapi tetap mengonsumsi susu dan produk turunannya. Yang ketiga, ovo vegetarian, yaitu pola makan yang tidak mengonsumsi semua makanan yang berasal dari hewan tersebut serta produk turunannya, tetapi tetap membuat pengecualian untuk telur. Jadi vegetarian tetap bisa mendapatkan protein dari produk-produk turunannya, mulai dari produk turunan ayam ataupun sapi.
mengenai sektor ekonomi. Untuk sektor pertanian dan perikanan tidak harus dijual di dalam negeri, tetapi bisa melakukan ekspor hasil peternakan ataupun maritim di luar negeri karena kita termasuk negara agraris yang memiliki lahan pertanian yang luas. Jadi kita juga harus memanfaatkan dengan baik. Dengan kita mengekspor hasil pertanian dan perikanan ke luar negeri, itu juga sudah termasuk menambah devisa negara. Jadi tidak melulu harus di dalam negeri, mungkin di luar negeri dapat meningkatkan devisa negara lebih tinggi. Baik, untuk tim pro, apakah dengan ajakan Anda untuk mengajak para masyarakat untuk menanam tanaman di rumah sendiri itu juga meminimalisir penggunaan pupuk kimia? Silahkan, waktu menjawab dimulai 5 menit dari kata pertama yang diucapkan. Dapat mengurangi sekali, karena kalau di rumah kita kan menanamnya sendiri, kita merawatnya sendiri, jadi kita juga dapat memilih perawatan sendiri dengan cara untuk pupuknya kita dapat mengambil dari pupuk kandang. Tidak perlu beli, kita dapat mencarinya di sekitar rumah kita, karena di Indonesia masih banyak orang-orang yang memiliki pupuk di rumah. Jadi kita tidak perlu membeli pupuk olahan, kita tetap dapat mengambil pupuk organik sendiri. Itu juga sudah menekankan biaya kehidupan kita. Kita mengurangi biaya kehidupan kita karena dapat mengurangi biaya kehidupan kita, karena penanaman sayuran itu juga termasuk murah dan mudah. Kita tidak perlu setiap hari untuk merawatnya, tapi kita hanya perlu mengeluarkan beberapa hari untuk merawatnya. Sudah cukup? Apakah ada tambahan mungkin dari tim pro? Waktu masih tersisa 3 menit. Bagaimana tim pro? Sudah cukup. Untuk tim kontra, bagaimana tanggapan Anda terkait argumen yang disampaikan oleh tim pro? Apakah sejalur dengan tim pro atau mungkin ada pendapat lain? Bagaimana tim kontra? Apakah ada? Ada atau tidak? Waktu tetap berjalan. Sekali lagi saya tekankan, bagaimana untuk tim kontra? Apakah ada pendapat lain? Waktu tetap berjalan. Apakah ada atau tidak? Ada atau tidak? Bagaimana anggota tim kontra? Saya ulangi untuk terakhir kali, apakah ada pendapat lain atau ada tanggapan lain terkait argumen dari tim pro? Ada atau tidak? Ada. Baik, silakan. Waktu untuk menanggapi dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Silakan. Untuk ekspor, tidak semua peternak, tidak semua nelayan bisa melakukan hal tersebut karena terbatas dengan informasi yang didapatkan. Karena sekarang ekspor itu sangat sulit. Mengapa sulit? Yaitu tadi karena kurangnya informasi. Apa bukti di lapangan terkait sulitnya informasi ekspor impor di Indonesia?
fakta lapangannya seperti apa? Bagaimana anggota lain mungkin bisa membantu untuk menjawab? Seperti yang kita lihat di lapangan, ekspor itu masih sulit. Tentu kalau tidak sulit, semua orang sudah mengekspor produknya ke luar negeri. Untuk apa kita menggunakan semua produk di dalam negeri sedangkan harganya murah, di luar negeri mahal? Otomatis cara berpikir masyarakat, jika ekspor itu mudah, maka semua orang akan mengekspor produknya. Adapun masalah lain adalah tentang legalitas. Pelaku UMKM Indonesia itu masih minim legalitasnya. Jadi setiap orang, setiap peternak, setiap nelayan itu kalau mau ekspor harus memiliki legalitas yang jelas. Contohnya seperti? Contoh legalitas dalam ekspor itu seperti apa? Tim kontra. Setiap orang yang ekspor harus memiliki NPWP. Baik. Kemudian, apakah ada tambahan lagi? Waktu tersisa 2 menit. Apakah ada tambahan? Cukup. Sudah cukup. Baik teman-teman, selanjutnya adalah penyampaian kesimpulan dari tim pro dan tim kontra. Dimulai dari tim pro untuk menyampaikan kesimpulannya dalam waktu 2 menit. Dimulai dari kata pertama yang diucapkan, silakan. Baik, kesimpulannya adalah dari argumen yang telah kami sampaikan tadi, kami menyimpulkan bahwa mayoritas orang Indonesia sangat dianjurkan untuk menjadi vegetarian karena dapat membuat tubuh lebih sehat dan berwarna, dapat menjadikan hewan merasakan kebebasan hingga akhir hidupnya, serta dapat mengoptimalkan hasil bumi yang lebih baik. Sudah cukup. Baik, dilanjut dengan tim kontra untuk menyampaikan kesimpulannya. Waktu dimulai 2 menit dari kata pertama yang diucapkan. Silakan. Tim kontra, silakan. Bagaimana? Untuk sesi penyampaian kesimpulan tidak ada waktu diskusi. Dimohon untuk segera menyampaikan. Karena waktu terus berjalan. Kesimpulannya kalau dilihat dari segi ekonomi, kita tidak bisa menjadi negara vegetarian. Karena dalam negeri sendiri harus melakukan penjualan produk dan ekspornya sulit, maka tidak bisa diterapkan di Indonesia. Cukup? Baik, terima kasih. Telah usai sesi debat dari kloter keempat. Jangan lupa untuk vote partai yang menurut Anda layak untuk maju ke babak semifinal. Apakah partai Gemagi sebagai tim pro atau partai tim asa sebagai tim kontra? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.